Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalkan nama saya Muhammad Ghani Fikri, Prodi PAI dengan NIM 24186230146. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan hal penting dalam rekonstruksi pendidikan Islam, yaitu aspek-aspek rekonstruksi pendidikan Islam. Nah, rekonstruksi pendidikan Islam sendiri berarti upaya memperbarui dan menata kembali sistem pendidikan agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman. Tetapi seiring berkembangnya itu, kita itu masih berpegang teguh pada nilai-nilai Islam. Nah, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam proses rekonstruksi tersebut. Yang pertama nih, aspek kurikulum. Nah, aspek kurikulum ini memiliki peran yang sangat penting karena menjadi arah dalam seluruh proses pembelajaran. Melalui kurikulum ini, tujuan pembelajaran, materi, metode, dan evaluasi dapat dirancang secara terarah. Dalam rekonstruksi pendidikan Islam sendiri, kurikulum ini perlu dikembangkan agar tidak hanya berisi ilmu agama, tetapi juga mengintegrasikan ilmu umum, teknologi, keterampilan, dan nilai-nilai keislaman. Dengan begitu, peserta didik itu tidak hanya memahami ajaran agama, tetapi juga siap menghadapi tantangan kehidupan modern. Nah, yang kedua adalah pendidik. Pendidik ini tidak hanya bertugas menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik saja, tetapi pendidik ini adalah seseorang yang harus menjadi teladan dalam sikap, akhlak, kedisiplinan, dan tanggung jawab yang diajarkan. Dalam pendidikan Islam sendiri, guru tidak cukup hanya menjelaskan materi agama secara teori saja, tetapi guru juga perlu memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti bersikap jujur, amanah, menghormati orang lain, dan menjalankan ibadah dengan baik. Nah, karena itu, rekonstruksi pendidikan Islam juga menuntut pendidik untuk meningkatkan kualitasnya, baik dari segi keilmuan, metode mengajar, maupun keteladanan akhlaknya sendiri. Nah, aspek yang ketiga adalah materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran pendidikan agama Islam ini harus dikaitkan dengan persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kehidupan saat ini. Misalnya tentang penggunaan media sosial secara bijak, pergaulan remaja, toleransi, menjaga lingkungan, etika digital, dan sikap amanah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan materi yang kontekstual tersebut, peserta didik itu akan lebih mudah memahami bahwa ajaran Islam bukan hanya untuk dipelajari di kelas saja, tetapi juga untuk diterapkan dalam kehidupan nyata. Pendidik itu juga dapat menggunakan berbagai sumber belajar seperti buku, jurnal, video edukasi, berita, karya sastra, maupun internet, dan dapat dipertanggungjawabkan tentunya. Nah, sekarang aspek yang keempat. Aspek yang keempat ini adalah metode dan media pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Dalam rekonstruksi pendidikan Islam, metode pembelajaran perlu dibuat lebih inovatif, aktif, dan menyenangkan. Contohnya adalah diskusi kelompok, tanya jawab, studi kasus, permainan edukatif, serta pembelajaran berbasis proyek. Selain metode itu, media pembelajaran juga sangat penting. Guru dapat menggunakan video, gambar, poster, film edukatif, komik, presentasi, maupun media digital. Nah, dengan media yang menarik ini, peserta didik akan lebih mudah memahami materi dan tidak merasa bosan saat belajar. Selanjutnya dan yang terakhir yaitu aspek yang kelima. Aspek yang kelima yaitu evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan proses pendidikan itu. Namun, dalam pendidikan Islam, evaluasi tidak hanya berfokus pada nilai ujian dan kemampuan menghafal materi saja,
Evaluasi juga perlu diperhatikan sikap, akhlak, kedisiplinan, tanggung jawab, keterampilan, serta perkembangan spiritual peserta didik itu. Nah, dengan demikian, peserta didik pendidikan Islam ini tidak hanya menghasilkan peserta didik yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang baik dan mampu menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Menunjukkan bahwa aspek-aspek rekonstruksi pendidikan Islam ini meliputi kurikulum pendidikan, materi pembelajaran, metode, dan media pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran ini. Nah, kelima aspek tersebut itu diperlukan untuk dikembangkan secara bersama-sama agar pendidikan Islam ini mampu melahirkan generasi yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, kreatif, serta menghadapi perkembangan zaman. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.